Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas yang membasahi bibir kita pertama kali, yaitu selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada Allah kepada kita, yaitu kesempatan kita untuk memperoleh segala keberkahan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, sauri tauladan kita, qudwatul hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya ini. Teman-teman sekalian, tahu nggak sih teman-teman, ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ayo, tahu nggak? Yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Bukan hanya merugi teman-teman, bahkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sudah kita hafal semuanya ayat ini, mungkin sering kita dengar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kita semuanya sebagai orang yang beriman, orang mukmin, untuk apa? Untuk berpuasa. Kata Allah selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata teman-teman, orang-orang sebelum kita juga sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berpuasa. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuan apa sih teman-teman kita untuk berpuasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan predikat yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa teman-teman? Yaitu predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas teman-teman, orang yang sangat merugi ketika di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja teman-teman. Di sini puasa juga kita harus menahan rasa amarah kita, rasa egois kita, rasa menahan perkataan yang tidak baik. Nah, ini juga perlu kita harus jaga teman-teman. Jangan sampai ketika kita berpuasa kita marah-marah atau kita tidak menjaga perkataan kita. Nauzubillah summa nauzubillah.
Adapun yang kedua teman-teman, orang-orang yang merugi ketika di bulan Ramadan ini yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan sholat sunnah tarawih. Kenapa sholat sunnah tarawih? Karena kita tahu teman-teman, sholat sunnah tarawih ini hanya ada ketika di bulan Ramadan ini teman-teman. Jadi sangat merugi kita ketika kita tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih ini teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah SAW teman-teman, "Man qama Ramadana, barang siapa sholat sunnah tarawih imanan wahtisaban, penuh keimanan di dalam hatinya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya teman-teman? "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita teman-teman yang berlalu dan yang akan datang. Masyaallah, begitu besar pahala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di bulan Ramadan ini untuk sholat sunnah tarawih teman-teman. Adapun yang terakhir teman-teman, orang-orang yang sangat merugi ketika di bulan Ramadan ini teman-teman, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang jauh dengan Al-Quran. Orang-orang yang tidak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Kenapa membaca Al-Quran teman-teman? Sebagaimana kita sudah tahu teman-teman, bahwa Al-Quran itu turun di bulan yang suci ini teman-teman, bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan ayat suci Al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai apa teman-teman? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu teman-teman, sangat merugi kita ketika kita tidak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a min kitabillahi harfan falahu hasanah wal hasanatu bi'asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun." Kata Rasulullah SAW teman-teman, "Man qara'a min kitabillah," barang siapa yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan teman-teman menjadi 10 kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun." Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi berapa teman-teman? Ada 3 kebaikan kita dapatkan, dan 3 kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 kebaikan. Masya Allah teman-teman, betapa luar biasanya, betapa besarnya pahala kita ketika kita membaca Al-Quran teman-teman. Apalagi kita membaca ketika di bulan suci Ramadan ini teman-teman, sangat-sangat berlipat-lipat ganda
amalan-amalan kita ketika kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan benar-benar waktu kita di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh ampunan ini, bulan penuh keberkahan ini. Kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.